Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. We are from the I class of the e-marketing courses. And we would like to present our presentation about penetapan tujuan dan pelacakan untuk komunikasi pemasaran interaktif. And before I start our presentation, I would like to introduce you guys to our lecturer, Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SAMSE. And now, let me introduce you guys to my team. We are the fifth group. We are from International Relations of Faculty of Social and Politic Sciences, University of UPN Veteran Jakarta. And now we have three members. The first member is me, myself, as your moderator and as your third presenter. The second person is Putri Khali as the first presenter. And last but not least, we have Hilda as the second presenter. Let me start our presentation. For the first presenter, time is yours. Di slide yang pertama ini, sebelum kita menetapkan tujuan dan melacak komunikasi pemasaran yang interaktif, kita juga harus tahu apa sih digital marketing. Nah, digital marketing itu sendiri suatu strategi yang cukup populer, yang dimana para marketers melakukan eksplorasi, mengikat, dan juga mengeksekusi pasar. Nah, salah satu perencanaan gimana media digital dapat membuat suatu kampanye dalam jangka waktu yang pendek dan juga jangka waktu yang panjang. Perlu adanya perencanaan, penetapan tujuan, dan juga pelacakan komunikasi pemasaran yang interaktif. Oke, di next yang selanjutnya, di sini pemasar digital juga harus mampu mengembangkan tujuan komunikasi untuk jangka rentang waktu yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada tujuan komunikasi pemasaran tahunan. Nah, di sini itu pencapaian pengunjung situs baru atau perolehan prospek yang berkualitas dapat diukur sepanjang tahun karena ini akan menjadi aktivitas yang berkelanjutan yang berdasarkan peningkatan pengunjung melalui mesin telusur dan juga kampanye lainnya. Nah, anggaran tahunan yang sudah ditetapkan ini juga menjadi suatu pencapaian buat tujuan yang satu ini. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan komunikasi khusus kampanye. Nah, di sini kampanye pemasar digital untuk mendukung suatu peluncuran produk di iklan produk, di iklan online, atau pemasaran viral. Nah, tujuan khusus ini juga dinyatakan bisa menjadi masing-masing dalam hal mendapatkan pengunjung baru, di mana pengunjung tersebut akan diubah menjadi seorang pelanggan. Nah, juga untuk mendorong pembelian yang berulang-ulang. Nah, tujuan kampanye ini juga harus dibangun di atas tujuan pemasaran tradisional yang memiliki target audiens yang lebih spesifik dan juga memiliki hasil yang terukur yang dapat dikaitkan dengan kampanye yang tertentu. Selain menetapkan tujuan rentang waktu, sebagai marketers kita harus menetapkan 5 tujuan utama penting agar dapat menciptakan komunikasi pemasaran yang interaktif. Yang pertama itu ada penentuan audiens atau tujuan membangun lalu lintas. Biasanya para marketers itu harus menetapkan suatu target dalam satu bulannya, misalnya memperkirakan 200 atau 300 pelanggan yang akan datang ke situs web atau ke toko kita. Biasanya target itu menggunakan promosi situs online dan promosi situs offline dengan konversi yang diperlukan seperti penjualan, prospek, pendaftaran bulletin, dan interaksi sosial. Yang kedua itu ada penentuan konversi atau tujuan interaksi. Biasanya marketers itu menggunakan komunikasi sebagai penyampaian pesan agar dapat mempengaruhi persepsi atau pencapaian hasil pemasaran yang diperlukan. Biasanya pesan ini harus memenuhi beberapa fitur seperti mendorong percobaan, membuat daftar berbasis izin internal, mendorong keterlibatan dengan konten, dan mendorong memunculkan pelanggan agar dapat membeli produk kita. Yang ketiga itu ada jangkauan situs pihak ketiga dan sasaran pencitraan merek. Jadi, marketers ini harus dapat menciptakan kesadaran produk atau kesukaan terhadap suatu mereknya. Kita sebagai marketers harus bisa mengestimate model apa yang mereka inginkan. Yang keempat itu ada tujuan pemasaran multisaluran. Keempat tujuan ini, seorang marketers harus menetapkan multisaluran platform seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, Instagram, dan juga Facebook atau sebagainya. Yang terakhir ini ada tujuan keterlibatan merek jangka panjang. Jadi maksudnya salah satu tantangan terbesar pemasaran online, bahkan pemasaran melalui saluran apapun, adalah mempertahankan interaksi jangka panjang antara marketers dan juga customer. Intinya, kita sebagai marketers ingin menetapkan pelanggan ini sebagai
pelanggan setia kita. Di slide berikutnya ada pelacakan komunikasi interaktif yang terdiri dari step 0 sampai step 6. Yang step 6 ini saya akan menjelaskan tentang ukuran volume termasuk klik, sesi pengunjung, dan pengunjung unik. Jadi, marketers ini bisa melakukan pelacakan melalui seberapa sering pelanggan itu mengunjungi web kita dan seberapa sering pengunjung itu mengeklik iklan kita, karena dari klik saja atau dari mengunjungi saja itu juga bisa mendapatkan income pasif dari customer. Yang kedua itu kita harus bisa mengukur kualitas termasuk rasio konversi ke tindakan dan bounce rate. Ukuran volume lalu lintas tidak hanya memberikan indikasi apakah konsumen yang dirujuk ke situs terlibatnya dengan atau langsung ngeliat terus pergi aja. Jadi kami sebagai marketers memerlukan ukuran kualitas untuk menunjukkan hal ini kepada kami bahwa tingkat konversi adalah ukuran kualitas paling terkenal yang menunjukkan proporsi pengunjung dari berbagai sumber. Yang ketiga itu ada ukuran biaya media termasuk biaya per klik dan biaya per 1000. Jadi nomor 3 ini ada kaitannya dengan yang step pertama, karena yang nomor 3 ini ada hubungan antara marketers dan juga Google AdWords atau Google AdSense, karena biaya perolehan pengunjung biasanya diukur sebagai biaya per klik khusus untuk saluran media digital tertentu. Oke, dari ini step ketiganya. Terima kasih. Oke, kita akhirnya sampai ke poin keempat, teman-teman. Nah, di poin keempat ini adalah pengukuran biaya akuisisi termasuk biaya per tindakan atau akuisisi. Nah, sebuah kampanye digital tidak akan berhasil nih jika memenuhi tujuannya untuk memperoleh pengunjung situs dan pelanggannya, tetapi biaya untuk mencapainya terlalu tinggi. Nah, jadi penting nih untuk memiliki tujuan dan ukuran khusus untuk biaya pengunjungan saluran media digital yang berbeda untuk mengarahkan pengunjung ke situs dan mengubahnya menjadi transaksi. Nah, ini teman-teman dinyatakan sebagai biaya per akuisisi CPA, atau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa sebut cost per acquisition or action. Nah, bergantung pada konteks dan pasar, CPA ini dapat merujuk pada hasil yang berbeda nih. Target biaya tipikal ini meliputi 3 target, teman-teman. Yang pertama itu ada biaya per akuisisi pengunjung, yang kedua itu ada biaya per akuisisi prospek, dan yang terakhir ada biaya per akuisisi penjualan atau bentuk CPA yang paling umum juga dikenal sebagai CPS. Nah, untuk mengendalikan biaya, penting nih bagi manajer teman-teman untuk menentukan target biaya per akuisisi yang diizinkan, seperti misalkan 30 euro. Lalu untuk menghasilkan produk bisnis atau setara dengan 50 euro untuk mencapai pengunjung digunakan dengan konversi ke hasil. Nah, ini namanya adalah biaya akuisisi pelanggan. Nah, kita ambil nih contohnya, teman-teman. Contohnya itu misalkan CPA-nya 20 euro. Nah, untuk CPC-nya 2 euro, lalu dikonversi ke 10% dengan 1 dari 10 kunjungan yang menghasilkan penjualan. Nah, itu poin yang keempat tadi, teman-teman. Kita lanjut sekarang ke poin kelima, teman-teman, yaitu ada pengembalian investasi atau ukuran nilai. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa sebut dengan ROI, Return of Investment. Nah, pengembalian investasi digunakan untuk menilai profitabilitas dari setiap aktivitas pemasaran atau bahkan investasi apapun nih, teman-teman. Nah, Anda, teman-teman semua juga akan mengetahui bahwa ada berbagai bentuk ROI atau yang tadi saya bilang Return of Investment. Nah, tergantung pada bagaimana profitabilitasnya dihitung. Oke, kita ke poin selanjutnya, itu adalah poin ke-6. Itu adalah ukuran merek. Nah, ukuran merek ini teman-teman cenderung paling relevan dengan iklan interaktif atau sponsor. Nah, mereka itu setara dengan metrik iklan offline atau kesadaran merek. Nah, dibantu dan tanpa bantuan. Mereka ini tuh dengan bantuan atau tanpa bantuan. Lalu ingatan iklan, lalu ada juga keakraban merek, kesukaan merek tentu aja, dan yang terakhir ada niat pembeli untuk membeli merek tersebut. Kita lanjut ke poin terakhir nih, teman-teman. Ada poin ke-7, itu adalah pengukuran ROI berdasarkan nilai seumur hidup. Nah, di sini nilai untuk mendapatkan pelanggan tidak hanya didasarkan pada pembelian awal, tetapi ini, teman-teman, nilai masa pakai didasarkan pada pembelian biaya yang terkait dengan pelanggan. Nah, ini membutuhkan model yang lebih canggih, teman-teman, yang paling mudah dikembangkan untuk pengecer online dan juga penyedia layanan keuangan secara online. Lalu kita ambil contoh simpel lagi nih, teman-teman. Sebuah bank menggunakan model nilai sekarang bersih untuk produk asuransi yang melihat nilai di atas 10 tahun, tapi fokus utamanya itu pada hasil 5 tahun dan mempertimbangkan ke
4 poin. Yang poin pertama itu biaya akuisisi, poin kedua tingkat referensi, yang ketiga itu poinnya klaim, dan yang terakhir itu poinnya biaya. Nah, ini berharga banget teman-teman untuk membantu memberi mereka biaya penjualan yang diizinkan, yang realistis, yang diperlukan untuk mendapatkan pengembalian selama 5 tahun tersebut, teman-teman. Nah, mereka melacak ini dengan sangat rinci. Nah, misalkan kita ambil contoh lagi, mereka akan mengetahui ROI dari kata kunci Google AdWords yang berbeda, tentu saja, dan kemudian akan memilih rasa kunci dan strategi penawaran yang sesuai. Nah, itu dia materinya. Okay guys, now finally we come to the last agenda. We would like to say thank you for the presenter and also all for the audiences for active participation. And the conclusion of presentation today is subbab mengenai penetapan tujuan dan pelacakan untuk komunikasi pemasaran interaktif bertujuan untuk meluncurkan produk baru nih teman-teman. Nah, untuk mempromosikan penjualan atau mendorong prospek untuk menghadiri suatu acara. Dan komunikasi elektronik selalu aktif atau berkelanjutan jangka panjang. Aktivitas yang meninjau kombinasi komunikasi terbaik yang digunakan untuk mengarahkan pengunjung ke situs yang mencapai hasil utama seperti penjualan produk untuk pengecer, lalu perolehan prospek atau untuk berusaha bisnis ke bisnis, keterlibatan dengan merek, lalu atau langganan, bahkan atau pendapatan iklan, atau untuk penerbit online atau merek konsumen. Okay, I think that's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.